Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara pagi hari ini? Pastinya luar biasa, amin. Mari kita lambaikan tangan kita, yang di rumah boleh lambaikan tangan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh lebih lagi masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita masuk dalam doa, kita siapkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini kami mengucap syukur. Buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kalau kami ada di tempat ini semuanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya bangsa kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau yang berdaulat atas bangsa kami. Kami serahkan tanah, air, udara, bahkan setiap apapun aktivitas yang ada di bangsa kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu ada atas bangsa kami. Lawatan-Mu Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan pemimpin yang sudah Tuhan pilih atas kami Tuhan Yesus. Dari tertinggi bahkan sampai terendah sekalipun Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan Yesus. Biar mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus, buat gembala pembina kami beserta 4 wakilnya, gembala rayon kami beserta kedua wakilnya, gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kesehatannya, usahanya, bahkan dimanapun mereka pelayanan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Urapan yang baru, urapan yang dahsyat, tanda-tanda heran Tuhan nyatakan atas setiap pelayanan mereka. Banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami juga berdoa buat setiap kami yang ambil pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Urapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan berikan buat setiap kami, untuk kami boleh memberikan yang terbaik di tempat ini. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat Tuhan di rumah yang menyaksikan ibadah di rumah-rumah Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Urapi mereka Tuhan, dari kepala keluarga bahkan sampai anak-anak Tuhan. Berkati Tuhan, urapan yang baru, urapan yang dahsyat Tuhan nyatakan atas setiap keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga dipenuhi hadirat Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami. Mari kita yang siap bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan. Urapan yang baru kami rindukan di tempat ini Tuhan. Bahkan setiap rumah-rumah dipenuhi hadirat-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Oh Jesus. Kasih Roh Kudus. Lawat setiap kami Tuhan. Amin. Segala kebaikan-Mu
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Ya, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku
sembah Tuhan. Agungkan namanya yang kudus. Selamanya Tuhan, selamanya, selamanya. Sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Selamanya kami sembah Tuhan. Kau mulia, hosana bagimu. Haleluya, haleluya. Kiara bataka bara 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 bo. Shikira la 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 la. Inara bara 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 bara. Mari kita jemaat yang di rumah terus sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, biar setiap pujian kami, hormat syukur kami bagimu. Layak kau disembah, layak kau disembah, sana bagimu. Kiara labata kara bara 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 bo. Shikira la 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 la. Dengan lidah kami Tuhan, kami angkat pujian kami. Dengan lidah kami Tuhan, kami naikkan doa kami. Shikira labata karabo Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Sana bagimu, sana bagimu. Haleluya, haleluya, Shakara bata kara bara bayara 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 bo. Inara la bayara 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 bo. Isikira la 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 la. Inara bayara 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 bo. Inara la 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 la. Isikira la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kira bapa 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 bapa. Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
Kita berikan tepuk tangan yang panjang. Kita sorakan haleluya. 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 Umat-umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi dong, kita berikan tepuk tangan yang panjang. Yang di rumah kita berikan tepuk tangan yang panjang. Kita sorakan haleluya. 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 Amin. Yes. Ya. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, kita tunjuk hati kita yuk. yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sambil tepuk tangan kita serahkan haleluya. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Katakan dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita berikan tepuk tangan yang panjang. Kita serahkan haleluya. 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 Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko.
Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu, bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang, hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti, Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman, kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman, kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman, kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Yang di rumah kita siapkan hati kita untuk boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Amin. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Hadiratmu yang selalu ku rindu, lebih dari apapun dalam hidupku. Hadiratmu puaskan hasratku untuk nikmati dalamnya kasih. Hadiratmu mengubah hidupku, memberikanku
damai dalam hatiku. Hadirat-Mu teguhkan langkahku, membuktikan dalamnya kasih-Mu. Menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang selalu ku rindu, lebih dari apapun dalam hidupku. Hadirat-Mu puaskan hasratku untuk nikmati dalamnya kasih-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu mengubah hidupku, memberikanku damai dalam hatiku. Hadirat-Mu teguhkan langkahku, membuktikan dalamnya kasih-Mu. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Nyatakan setiap apapun yang disampaikan akan menjadi rema buat setiap
jemaat Tuhan yang menyaksikan, bahkan yang di rumah-rumah juga Tuhan. Berkati juga hamba yang menyampaikan isi hati, urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Agar setiap apapun yang disampaikan menjadi kesukaan, menjadi rema buat setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menjamah kami semua dan mengurapi kami semua pada ibadah hari ini Tuhan. Segala roh-roh yang tidak berkenan kami bersahati dalam nama Yesus. Sudah kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu. Dan biarlah Roh Kudus saja yang berbicara saat ini. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau saja yang berbicara Bapa. Sehingga kami diberi pengertian, hikmat, tuntunan dari Engkau. Sehingga di masa pandemi COVID-19 kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh dipakai sesuai dengan zaman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan perlindungan kita. Saudara, ini adalah perkataan Raja Daud. Di mana dia percaya selama Tuhan menyertai dia, maka Raja Daud selalu berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Terbukti Raja Daud bisa mengatakan Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah saudara, di dalam ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul perperangan melawan aku, di dalam hal itu aku pun tetap percaya. Oh, dahsyat saudara. Ya, Daud punya iman yang hebat, yang kuat. Karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, dalam situasi seperti sekarang saudara, di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, yang sedang mengguncang seluruh dunia. Sesungguhnya kita harus punya prinsip dan kepercayaan atau iman seperti Raja Daud. Bahwa Allah adalah terang kita dan keselamatan kita. Serta benteng pertahanan kita. Kepada siapakah kita harus takut? Amin saudara. Nah saudara, kalau kita ingin Tuhan sebagai perlindungan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama saudara, kita harus bersekutu intim dengannya. Mari kita lihat di ayat yang keempat, Mazmur 27 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, ini kerinduan dari Daud saudara. Dia ingin bersekutu intim dengan Tuhan. Dan ini rahasianya. Di mana dia dipakai Tuhan dahsyat pada zamannya. Nah, Raja Daud selalu menjaga kedekatannya dengan Tuhan. Bahkan melalui kedekatannya itu dia banyak menulis. Yaitu sebagian besar dari kitab Mazmur untuk pengagungan Tuhan. Bahkan di dalam perjalanan hidupnya, dia mendirikan pondok Daud atau bait Allah Daud. Di mana di dalamnya ada tabut Allah yang hanya ditutupi oleh atap terpal. Dan disitulah kaum Lewi bersama umat Israel
memuji, menyembah Tuhan selama 24 jam. Selama 36 tahun masa kepemimpinan Daud. Dan itu bukti keintiman Daud dengan Tuhan. Karena Allah itu suka dipuji, suka disembah. Maka Daud berkenan di hadapannya. Saudara, di dalam Mazmur 27 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Oh saudara, dahsyat saudara. Daud dilindungi Allahnya dengan luar biasa. Bahkan dia akan tegak kepalanya mengatasi musuh-musuhnya. Oleh sebab itu dia mau mempersembahkan korban sorak-sorai. Bahkan dia mau bernyanyi bersukacita. Ya, karena penyertaan Tuhan luar biasa. Nah saudara, oleh karena keintimannya. Maka Tuhan melindungi Daud. Bahkan Daud diberi keberanian untuk menghadapi musuh-musuhnya. Saudara, respon kita apa saudara? Melalui pandemi COVID-19 yang hari-hari ini berpengaruh juga ke seluruh dunia. Bahkan saya percaya hari-hari ini juga sedang berpengaruh kepada ekonomi kita. Sesungguhnya kita harus makin dekat seperti Raja Daud saudara. Bersekutu intim setiap hari. Ini kesempatan saudara. Mungkin hari-hari ini kita nggak bekerja full, ya. Mungkin dalam seminggu hanya beberapa hari kerja di kantor dan juga kerja di rumah, saudara. Nah, ini waktunya, saudara. Waktu yang banyak kita pakai untuk memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya. Percayalah, Tuhan akan melindungi kita, serta kita diberi keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Bahkan sakit penyakit tidak akan menyerang kita. Amin, saudara. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur 27 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Saudara, mengapa Daud mengatakan demikian? Karena suatu saat dia merasa tertekan. Bahkan musuhnya ya yang luar biasa banyak mencoba menghancurkan dia. Dan sesungguhnya tanpa Tuhan dia nggak ada apa-apanya saudara. Dan Daud tidak ingin ya Tuhan meninggalkan dia saudara. Nah saudara di dalam Mazmur 27 ayat 9 mengatakan janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Saudara, kalau kita seperti Raja Daud, saudara, kita berharap sepenuh pada Tuhan. Kita berseru sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan pertolongan kita, saudara. Maka percayalah, kita akan dipimpin seperti Raja Daud, saudara. Saudara, satu kesaksian dari kami. Saat Tuhan izinkan jemaat Tuhan di Lebak Wangi untuk membeli gedung gereja. Di mana tiap bulan kita harus mencicil 20 juta selama 3 tahun 4 bulan atau 40 bulan saudara. Saudara, kalau saya melihat kondisi jemaat itu terbatas saudara. Kita nggak ada orang-orang yang kaya, orang-orang yang bisa membantu kita, support. Ya, tapi terus terang kita semua rata-rata saudara. Nah, waktu 5 bulan pertama saudara, waktu kita mulai mencicil, saya terus terang. Saya dengan pengerja dan beberapa jemaat kita mengalami ketakutan. Ya, karena apa? 20 juta itu besar, saudara. Ya, kita banyak membuat proposal, kita ajukan ke sana ke sini. Memang sih dapat sedikit demi sedikit dapat. Tapi kalau sudah dapat, saudara, setelah itu kita bisa bayar bulan ini, bulan depan. Setelah itu kita mikir untuk bulan depan, saudara. Wah, saudara, waktu itu rasanya tertekan. Itu baru beberapa bulan dari awal perjalanan kita sampai 40 bulan. Nah suatu saat saudara, saya berseru pada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kita lakukan Tuhan. Kok rasanya beban berat? Nah setelah itu Tuhan berbicara kepada saya.
Tuhan mengatakan, dia memberikan petunjuk sesuatu kepada saya. Lalu saya sampaikan kepada jemaat. Ya. Lalu penyampaiannya sederhana aja. Ya, Tuhan, saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk menabur seberapa kita bisa. Kalau jemaat bisa menabur, contohnya 500.000, silakan. Tetapi jemaat hanya bisa menabur 100.000, silakan. Bahkan ada yang 20.000, ada yang 10.000 tiap bulannya, silahkan, gak apa-apa. Ya, kita sama-sama menanggung beban yang Tuhan sudah berikan. Karena saudara, waktu itu saya sampaikan kepada jemaat, 20 juta tanpa 20.000, belum 20 juta saudara. Nah, akhirnya jemaat mulai giat, jemaat mulai menabur, seberapa menabur. Dan puji Tuhan saudara, saat itu kita tidak perlu pakai proposal lagi. Semua dari jemaat, semua bergerak. Bahkan jemaat yang sudah menabur, saya percaya diberkati Tuhan dengan berlimpah. Dan akhirnya sampai 40 bulan, yaitu tepatnya Agustus tahun lalu saudara, 2019, lunas. Nah, dan apa yang terjadi saudara? Di awal tahun 2020, virus corona sedang mewabah ke seluruh dunia. Dan puji Tuhan, gereja kita tepat waktunya sudah dibebaskan dari cicilan gedung ini. Oh, haleluya. Dan kita merasa sukacita, ya. Baik saya, baik seluruh jemaat pengerja. Oh, semua pertolongan Tuhan luar biasa. Saudara, respon kita apa? Hari-hari ini, kalau saat kita lagi merasa beban berat, ayo kita datang pada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Masa sih Tuhan tidak menolong kita? Saya percaya kok Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus untuk mati bagi kita. Dia memberikan yang terbaik. Kalau cuma kita berseru, saudara. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Saudara, mari saat ini, saudara, mari kita percaya. Dan saya percaya, kalau saat kita berseru pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Dan pertolongannya tepat pada waktunya. Yang ketiga, saudara. Mohon petunjuk dan tuntunannya. Mari kita membaca dari Mazmur 27 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Daud dalam segala hal saudara selalu minta tuntunan Tuhan. Dalam mengambil keputusan apapun dia selalu minta tuntunan Tuhan saudara. Bahkan untuk berperang pun dia selalu bertanya sama Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk cara berperang yang terbaik. Sehingga perperangannya selalu menang, saudara. Nah, salah satu kerinduan Daud yaitu apa? Membangun bait Allah. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait Allah. Dan akhirnya Tuhan hanya izinkan Salomo yang akan membangun bait Allah. Sehingga bait Allah yang ketiga terkenal dengan bait Allah Salomo. Nah, seperti kesaksian tadi sebelumnya, saudara. Saat saya berseru kepada Tuhan, maka Tuhan juga memberikan petunjuk, tuntunan kepada saya untuk berbicara kepada jemaat. Supaya jemaat seberapapun kemampuannya, mereka menabur. Mungkin 20.000, mungkin 50.000, mungkin 100.000. Dan puji Tuhan, semua terselesaikan dengan baik. Memang hari-hari ini kita harus minta tuntunan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Gak ada apa-apanya, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia melakukan kehendak Bapa. Karena apa? Daud selalu minta tuntunan dan petunjuk Tuhan. Dan ini rahasianya Daud.
sehingga perjalanannya dibuat berhasil. Bahkan saudara, sampai saat ini, waktu saya pergi ke Israel, saudara, wah, di kota Yerusalem, kita melihat, saudara, ya, kecapi Daud yang besar sebagai tugu di sana. Bahkan kita juga tahu, saudara, bangsa Israel selalu mengagungkan Daud. Bahkan bintang Daud sebagai lambang bendera Israel, saudara. Nah, saudara, respon kita apa? Kalau kita ingin berhasil seperti Daud pada zamannya, kita harus terus minta tuntunan Tuhan melalui merenungkan firman-Nya setiap hari. Saudara bisa baca di Yosua 1 ayat 8 dan Yohanes 15 ayat 7. Saat kita mau merenungkan firman, kita minta tuntunan Tuhan dari firman-Nya. Maka apa, saudara? Kita akan dibuat bertindak hati-hati. Perjalanan kita akan berhasil. Lalu kita akan beruntung. Bahkan apa yang kita kendaki, kita akan menerimanya. Ada 4 berkat saat kita membaca firman Tuhan. Amin, saudara. Yang keempat, percayalah dan nantikanlah Tuhan. Mari kita lihat di Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, kembali, kalau kita mengakui bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, pertolongannya ajaib dan dahsyat, saudara. Sesungguhnya kita harus belajar beriman dan percaya, saudara. Maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kalau kita tinggal di negeri orang, saya percaya kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kalau doa kita belum dijawab, saudara, nantikanlah Tuhan terus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian dari saya secara pribadi. Saat Tuhan memanggil saya secara full timer melayani Tuhan. Waktu itu terus terang, orang tua saya menghalangi untuk saya menjadi hambanya. Karena mereka khawatir. Nanti jadi hamba Tuhan, kondisi ekonomi saya bersama keluarga bagaimana? Itu pasti ya normal lah. Setiap orang pasti punya ketakutan seperti itu. Tapi saya merasa bahwa Tuhan sudah memanggil saya. Waktu saya SMA, saya ditumpangi tangan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, saat itu saya dinubuatkan bahwa Tuhan akan pakai saya menjadi hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Saya hanya merespon, saya hanya mengimani. Dan saya hanya percaya suatu saat nanti saya akan dipakai Tuhan. Saya harus siap. Nah, suatu saat saya ingat, saya dibukakan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Firman-Nya mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Memang saudara, orang tua saya takut. Dan saya juga berpikir, nanti bagaimana juga untuk keluarga saya. Tetapi firman Tuhan ini menguatkan saya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah. Kalau kita sudah menyerahkan beban kita sama Tuhan, kita harus percaya. Dan biarlah Ia yang akan bertindak. Jangan kekuatan kita loh ya saudara. Waktu itu saat saya mau mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, saya hanya mengatakan pada Tuhan beberapa poin. Pertama, saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Tuhan full heart, full timer. Dan saya berjanji, tidak ada usaha lain, tidak ada pekerjaan sambilan lain di luar melayani Tuhan. Jadi saya fokus untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan pada Tuhan, dalam melayani Tuhan, saya minta Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan saya. Mungkin secara kasat mata saya nggak bisa melihat, ya. Apakah saya bisa dapat ini, dapat itu enggak?
Waktu itu apa yang saya minta, saudara? Saya hanya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan nanti kalau saya membutuhkan rumah, Tuhan sediakan. Saya membutuhkan kendaraan roda 4, Tuhan sediakan. Bahkan pendidikan anak saya rindu sampai perguruan tinggi. Dan juga Tuhan mencukupi kebutuhan kami sekeluarga. Yang ketiga, saya minta Tuhan apa di dalam melayani Tuhan? Saya minta Tuhan, kami sekeluarga tidak akan pernah diopname di rumah sakit pun. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena kami percaya dan terus menantikan Tuhan. Sekarang semuanya telah terbukti. Saya dan keluarga hanya melayani sebagai gembala di GBI Lebak Wangi Paro. Tempat saudara berjemaat. Tetapi Tuhan juga berikan kami apa? Rumah, kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4. Bahkan anak-anak kami bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Puji Tuhan. Bahkan sampai detik ini, saudara, keluarga kami tidak pernah diopname di rumah sakit sekalipun. Saudara, semua ini seizin Tuhan. Ya, kembali, mulut kita berkuasa loh, saudara. Kalau kita mengatakan yang baik, yang positif, itu pasti digenapi oleh Tuhan. Asal kita kuat, kita teguh dalam hati kita dan kita percaya pada Tuhan. Dan sampai detik ini, Tuhan masih terus pelihara keluarga kami. Sampai detik ini. Memang sih bukan menjadi orang yang berkelebihan semua, enggak. Tapi saatnya kami membutuhkan, Tuhan sediakan. Pas kami butuh, pas Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Respon kita apa? Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus terus belajar percaya. Terus menantikan Tuhan. Maka kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kami percaya dan terus menantikan Tuhan. Ya, sekarang semua telah terbukti. Ya, dan puji Tuhan, semuanya Tuhan berikan pada kita. Sebagai penutup, saudara, saya mereview kembali. Ingat yang pertama, kalau Tuhan perlindungan kita, pertama, kita harus bersekutu intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berseru kepada Tuhan apabila kita merasa tertekan. Yang ketiga, mohon petunjuk dan tuntunannya. Dan yang keempat, yang terakhir, percayalah dan nantikanlah Tuhan. Maka hidup kita akan dibuat berhasil seperti Daud. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa. Biarlah hari-hari ini jemaat yang sedang mengikuti ibadah online GBI Lebak Wangi. Biar mereka juga merasakan perlindungan Tuhan. Hari-hari ini kami diberikan keintiman dengan-Mu Tuhan. Saat kami punya beban supaya kami berseru kepada-Mu Tuhan. Bahkan kami akan diberi petunjuk tuntunan sehingga tepat waktunya semua terselesaikan dengan baik. Dan hari-hari ini kami mau percaya. Dan kami imani dan kami terus nantikan Allah perlindungan kami, Allah terang kami, keselamatan kami, bahkan benteng hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu menyertai anak-anak-Mu, kasih anugerah-Mu berlimpah. Bahkan kalau hari-hari ini ada yang sakit, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit pergi keluar dari tubuh kami. Kami katakan tubuh kami sehat. Jantung sehat, lever sehat, ginjal sehat, diabetes normal, stroke tidak ada, kanker mati seakar-akarnya. Dan kami percaya berkat Tuhan menyertai kami semua. Dan perlindungan dan penyertaan-Mu. Sekali-kali kami tidak khawatir untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Mari kita masuk di dalam pengumuman. Yang pertama,
ibadah hari ini GBI Lebak Wangi Parung masih diadakan secara online. Dan ibadah bersama di rumah ibadah yaitu di gereja masih ditiadakan. Nah, pastikan saudara ada di depan TV, laptop, HP untuk mengikuti ibadah online melalui channel YouTube dan Instagram GBI Lebak Wangi setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Nah, yang kedua, bagi jemaat yang rindu untuk menabur dalam bentuk perpuluhan, ucapan syukur, dan lainnya, harap saudara bisa mentransfer ke nomor rekening di bawah ini, yaitu BCA atas nama GBI Lebak Wangi Parung. Nomornya yaitu 31901444401. Sekali lagi 31901444401. Nah, saudara, bukti transfer saudara bisa dikirim via WA ke Ibu Kori. Nomornya 0812 8053 8876. Yang ketiga, sebelum yang ketiga, apabila jemaat ingin memberikan taburan persepuluhan dan ucapan syukur dalam bentuk tunai, saudara bisa dapat menghubungi Ibu Kori ya, saudara. Yang ketiga, saya mengajak saudara untuk bergabung dalam doa bersama bagi kota kita yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, pukul 10 malam. Waktunya minimal 1 jam saja. Kita rindu lawatan Allah terjadi atas kota kita dan pertobatan jiwa-jiwa juga terjadi. Mengenai pokok doa nanti akan dikirim via WA melalui gembala-gembala kul masing-masing. Dan saya mengajak seluruh pengerja, pendoa syafaat, gembala kul dan seluruh jemaat untuk ikut ambil bagian dalam doa bersama bagi kota kita. Pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 10 malam. Jangan lupa ya, saudara ya. Nah, saudara, lalu yang keempat, jemaat dan pengerja dihimbau untuk tetap masuk di dalam doa bersama 1 jam setiap hari. Waktunya jam 5 pagi, jam 10, dan pukul 7 sore atau pukul 19.00. Melalui doa bersama 1 jam, kita perangi pandemi COVID-19 dan juga kita berdoa untuk keluarga kita. Nah, untuk tata cara dan pokok doa bersama 1 jam, dapat saudara menghubungi Ibu Leni dengan nomor WA 0813 9584 4493. Sekali lagi 0813 9584 4493. Lalu yang kelima, Cool Family GBI Lebak Wangi sebagai sarana jemaat untuk menjaga kerohanian kita bersama Tuhan di masa pandemi COVID-19. Saya berharap saudara tetap melakukan ibadah Cool Family. Karena firman-Nya mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Percayalah, jika Tuhan hadir, berkat-Nya juga hadir atas keluarga kita. Amin, saudara. Bagi saudara yang sudah melakukan Cool Family, tetap semangat. Ayo, yang mulai lesu, mulai tidak beribadah, ayo semangat lagi beribadah. Dan jangan lupa tetap laksanakan setiap minggu. Dan kita siap sebagai lumbung-lumbung jiwa untuk mempersiapkan tuaian besar di akhir zaman. Untuk info Cool Family dapat menghubungi Ibu Utami dengan nomor WA 0812 954 1428. Selesailah pengumuman ini, mari kita masuk di dalam doa penutup dan berkat. Terima kasih Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Biarlah kasih-Mu berlimpah-limpah untuk kami semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini di dalam nama Yesus. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami dan menyelesaikan ibadah ini, kami rindu untuk diberkati melalui doa berkat. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan indah dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.
pernah